Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, Mas dan Mbak, ada yang bisa dibantu? Gini Bu, saya mau konsultasi karena kita 3 bulan lagi akan menikah. Jadi saya akan menyerahkan surat dari kelurahan. Ya, baik, terima kasih Mas. Ini saya terima surat dari kelurahan. Jadi perkenalkan, nama saya dan ini bidan jaga pada puskesmas di sini. Sebelumnya boleh saya tahu nama Mas dan Mbaknya? Sambil saya catat. Saya dengan Mbak Siska. Oh, Mbak Siska. Oke, Saya selanjutnya dengan Mas Juna. Mas Juna. Oke. Baik, terima kasih tadi apa yang Mas dan Mbak sampaikan bahwa 3 bulan lagi akan menikah gitu ya, dan ini datang ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan. Baik, jadi di sini kami akan bantu memberikan asuhan pranikah. Jadi untuk pelaksanaannya kegiatan ini akan kurang lebih 10 menit. Bagaimana Mbak dan Mas, bersedia? Bersedia. Baik, jika iya, saya akan jelaskan dulu terkait dengan tujuan pemeriksaan, bahwa tujuan pemeriksaan ini adalah asuhan pranikah untuk mendapatkan keturunan yang sehat. Jadi pemeriksaan ini sebelum Mbak dan Mas nanti akan lakukan adalah pemeriksaan di mana sangat penting untuk mengetahui kondisi pasangan suami dan istri ya nantinya di masa pernikahan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Untuk itu kesiapan mental ini sangat penting yang Mbak dan Mas siapkan sehingga mengetahui betul-betul kondisi calon pasangan masing-masing. Apakah sebelumnya ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, Mas dan Mbak? Tidak ada. Ya, baik Mas dan Mbak, kita tanya terkait dengan identitas terlebih dahulu ya. Iya. Ya, dengan Mbak Siska tadi ya. Iya. Dengan Mbak Siska, Masnya Mas Juna. Oke. Kalau umurnya Mbak Siska 22 tahun. Kemudian Mas Juna 23 tahun. 23 tahun. Agamanya Mbak Siska Islam. Islam ya. Kemudian Mas Juna Islam. Islam. Kemudian pendidikannya? SMA. Oh ya, Mbak SMA, Mas juga SMA. Iya. Oke, ya. Kemudian untuk pekerjaannya, Untuk Mbaknya? Saya pekerjaannya laundry. Oh ya, laundry ya. Iya. Kalau Masnya? kuli bangunan. Oh, kuli bangunan. Oke. Kemudian untuk suku, bangsanya, sukunya kenapa Mbaknya? Jawa. Jawa ya. Mas Juna? Jawa juga. Jawa juga. Oke. Selanjutnya untuk alamatnya, Mas Siska? Saya di Gumo. Oh, Gumo. Oke. RT 6 RW. Oh, FM. Terus Masnya? Nogotirto. Nogotirto. Oke, itu tadi yang pertama terkait dengan identitas. Kemudian yang kedua terkait dengan riwayat menstruasi. Saya tanya ke Mbaknya ya, ya Mbak Siska. Yang pertama usianya saat pertama kali menstruasi itu usia berapa Mbak? 12 tahun. 12 tahun. Kemudian terkait dengan siklus menstruasi mungkin selama berapa lama selesainya? Biasanya 28 hari. Oh, 28 hari siklusnya ya. Selanjutnya lama mensnya Mbak berapa lama? 7 hari. 7 hari. Kemudian ada keluhan? Tidak ada. Tidak ada ya. Terus jumlah darahnya Biasanya mungkin berapa kali ganti pembalut begitu dalam sehari? 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali sehari ya. Selanjutnya bau atau warnanya Mbak, mungkin baunya khas, bau darah gitu ya. Iya. Terus warnanya Merah. merah segar ya. Selanjutnya hari pertama mens terakhir. 17 Oktober kemarin. Oh, baru kemarin ya, 17 Oktober. Oke. Oke, selanjutnya yang ketiga saya akan menanyakan terkait dengan riwayat kesehatan keluarga ya. Keluarganya Mbak Siska dan keluarganya Mas Juna. Jadi untuk riwayat keluarga, apakah keluarga pernah menderita misalnya penyakit HIV/AIDS, mohon maaf ya, kemudian kanker, diabetes mellitus, penyakit jantung atau penyakit menular yang lainnya untuk keluarganya Mbak Siska? Tidak ada. Oh, tidak ada. Oke. Untuk keluarganya Mas Juna? Tidak ada. Tidak ada ya. Selanjutnya yang keempat menanyakan terkait dengan mohon maaf kebutuhan sehari-hari ya Mbak ya. Yang pertama terkait dengan makan dan minum. Kalau dari Mbak Siska sendiri makannya bagaimana Mbak?
Kalau saya makannya agak susah Ibu. Jadi Oh sehari begitu. itu bisa Sehari? 2 kali atau bisa 1 kali. Oh malah bisa 1 kali Iya. sehari ya Iya, Mbak ya. 1 hari. Kemudian jenisnya apa Mbak? Jenisnya saya susah sebenarnya di makanan ikan karena saya nggak suka yang amis-amis. Oh iya, berarti pantang makan ikan ya Iya. Mbak ya untuk yang sekarang ya. Kemudian pernah konsumsi vitamin asam folat? Belum pernah. Belum ya. Kemudian tablet tambah darah? Belum pernah. Belum pernah. Ya. Kemudian kalau minumnya sehari berapa gelas? Misalnya? Sehari agak kurang ya. Mungkin 5 atau 6 gelas. Oh 5 sampai 6 ya, 6 gelas ya, guys. Selanjutnya, mohon maaf terkait dengan eliminasi ya Mbak. Untuk BAB dan BAK-nya normal ya Mbak? Normal. Atau ada masalah mungkin sering sembelit atau encer? Enggak ya, normal ya. Kemudian untuk mandi frekuensinya berapa kali Mbak sehari? 2 kali. 2 kali. Ganti baju? Ganti baju 2 Frekuensinya 2 kali sehari. Keramas? 2 hari sekali. 2 hari sekali. Selanjutnya gosok gigi? 3 sampai 4 kali. Iya. Baik. Selanjutnya yang kelima terkait dengan kebiasaan yang merugikan ya. Mohon maaf nanti untuk Mas dan Mbak saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan merokok. Apa Mbak Siska merokok selama ini? Tidak. Kalau Mas Juna? Merokok. Oh merokok. Oke baik. Kemudian selanjutnya minum minuman keras? Tidak. Mas Juna tidak ya. Kemudian penggunaan nafsa? Tidak. Obat-obatan terlarang tidak ya. Kemudian pernah berganti pasangan sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, baik, terima kasih Mbak Juna dan Mbak Siska untuk anamnesisnya sudah selesai. Selanjutnya sekarang adalah melakukan pemeriksaan fisik. Sebelum pemeriksaan dimulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan Mbak Siska untuk pemeriksaan tinggi badan dan berat badan dulu ya. Lipat dulu sepatunya ada ke sana. Permisi ya Mbak ya. Oke, baik. Untuk tinggi badannya 152, kemudian berat badannya 38. Ya, selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ya di sana. Silakan dipakai dulu. Baik Mbak Siska, saya periksa dulu ya nilainya ya. Permisi. Sebelah kiri saja. Oke, nilainya 22. Saya cek dulu Mbak tensinya. Permisi, tangan sebelah kiri lagi. Mana sudah nyaman? Sudah Ibu. Ya, baik. Untuk hasilnya tensinya 120/80 ya Mbak. Ya. Saya lepas dulu. Saya bantu. Luruskan sepertinya. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan yang tadi sudah kita lakukan, nilainya Mbak Siska 22 cm, tinggi badannya 152, kemudian berat badannya 38 kg. Nah, berdasarkan hasil penghitungan IMT Mbak Siska 16,48. Sehingga analisis dari hasil penghitungan IMT tersebut Mbak Siska mengalami KEK atau biasa disebut kekurangan energi kronis. Baik Ibu, untuk KEK itu apa ya Bu ya? Oke, baik. Saya akan jelaskan ya Mbak terkait dengan konseling asuhan pranikah dengan KEK. Jadi yang pertama, pengertian KEK sendiri adalah suatu kondisi di mana seseorang mengalami kekurangan kalori dan protein. Kemudian ini berlangsung bisa lama atau menahun.
Kemudian KIK ini juga merupakan salah satu permasalahan yang ada di Indonesia yang dialami oleh pasangan wanita usia subur, termasuk ibu hamil dan menyusui. Dan rencananya kan Mbak Siska setelah menikah akan segera punya omongan ya. Iya. Jadi nantinya resiko dari KIK ini bisa membahayakan untuk ibu sendiri dan janin. Itu diantaranya adalah anemia pada ibu dan janin, kemudian perdarahan saat melahirkan, kemudian keguguran, mudah terkena infeksi, bayi berat lahirnya rendah, kemudian bayi lahir mati, kemudian kelahiran bayinya bisa mengalami stunting, kemudian bisa mengalami kelainan bawaan janin. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah terkait kebutuhan nutrisi. Jadi kebutuhan nutrisi itu biasanya kita sebut dengan isi piringku. Itu merupakan program pemerintah di mana pedoman dalam konsumsi makanan sesuai dengan pedoman gizi yang seimbang. Nah, dalam satu piring setiap kali makan itu setengah piringnya, itu jadi lingkaran gitu ya Mbak, setengah piringnya itu diisi dengan sayur dan buah. Selanjutnya setengah piring lainnya itu nanti diisi oleh makanan pokok dan lauk pauk. Nah, selain itu isi piringku ini juga menyarankan untuk mengajak mengkonsumsi air putih atau air minum 8 gelas setiap hari itu, dan mencuci tangan dengan air yang mengalir dan bersih menggunakan sabun sebelum dan setelah makan. Begitu Mbak. Selanjutnya yang ketiga adalah terkait dengan aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik itu minimal 30 menit setiap hari. Jadi aktivitas fisik ini apabila aktivitasnya kurang itu bisa mengalami gangguan pertumbuhan massa otot, di mana berkurangnya massa otot ini menandakan tubuh kekurangan dalam menyimpan cadangan energi. Begitu. Kemudian selanjutnya yang keempat terkait dengan suplemen tablet tambah darah dan asam folat. Nah, kebutuhan selama persiapan kehamilan ini suplemen tambah darahnya bisa 60 tablet. Selanjutnya untuk konsumsi asam folat nanti disarankan 400 mikrogram per hari. Bagaimana Mbak Siska? Apakah sudah jelas apa yang tadi saya sampaikan? Sudah jelas Ibu. Iya, mungkin Mbak Siska bisa mengulangi sedikit terkait dengan kebutuhan nutrisi tadi apa ya Mbak yang terkait dengan isi piringku itu? Nah, untuk isi piringku itu jadi seperti lingkaran tadi ya Mbak ya, ya dibagi itu, menjadi dua, ya. Setengahnya itu ada isi kalori sama lauk pauk. Iya. Kemudian Untuk yang setengahnya isinya makanan pokok. Ya, oke. Baik, saya rasa sudah paham ya Mbak Siska ya dan Mas Juna. Iya. Baik, kalau sudah paham, nanti untuk kunjungan ulangnya bisa 1 bulan untuk memantau peningkatan berat badan dari Mbak Siska. Begitu. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada, sudah jelas. Ya, baik. Kalau sudah, saya rasa cukup untuk diskusi kita pada hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Siska, Mas Juna. Semoga sehat selalu.